lillahi ta'ala saya pokoknya saya nerapin kalau nggak sekarang mau kapan lagi kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai videonya atau sebelum memulai ceritanya, saya punya beberapa domba bibit anak nih. Barangkali teman-teman berminat, bibit anakan, periangan ada, garutan ada, bisa hubungi saya. Mau yang bibit anak ada, mau yang nggak ada anaknya, kosongan itu ada. Tapi kalau yang hamilan belum ya, harus inden kalau hamilan. Karena saya harus pacakin dulu, kayak gitu teman-teman. Jadi harus inden. Tapi kalau misalnya teman-teman butuhnya urgent, pengen hamilan, insya Allah saya adain siap kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya mau akikah, saya nyediain hewan-hewan buat akikah. Ya minimal, tapi kalau di saya akikah ataupun kurban itu minimal usianya 1 tahun atau sudah poel dombanya. Dan untuk teman-teman juga yang mau ikut tabungan kurban sebulan 100.000 itu bisa kontak saja, nomor WA saya ada di deskripsi. Sebulan 100.000 untuk tabungan kurban di tahun depan. Nah itu udah gratis ongkir, udah gratis perawatan, gratis semuanya dan bersertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jasni Farm. Baik teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, terus rezeki yang banyak, dan selalu dijauhi dari mara bahaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kapan lagi kalau tidak sekarang. Oke teman-teman, jadi ceritanya begini. Waktu itu kan sebelum saya punya kandang Jasni Farm ini ya, saya itu kan saya pekerja ya, jadi kerja sama orang, karyawan, dan saya juga kerjanya ya di mall gitu loh. Nah, waktu itu saya sebagai sales ya, atau SPB lah, sales promotion boy. Nah, kebetulan waktu itu saya benar-benar kerjanya ya lagi enak-enaknya lah ya, gajinya gede lumayan, dan plus insentif itu bisa sampai 2 digit lah. Nah, setelah itu saya kan waktu itu nggak ada kepikiran buat usaha ya. Jadi setiap gajian itu selalu habis terus. Contohnya, atau bisa pengen ini beli, pengen itu beli. Contoh kayak gini, misalnya saya lagi pengen motor, saya beli. Terus ya maksudnya bukan langsung beli ya, nabung, ngumpulin beli. Pengen motor A lagi, ngumpulin beli, sampai motor waktu itu saya punya 4 motor. Dan setelah itu saya mikir, kenapa nggak nabung aja ya? Ya udahlah nabung aja lah. Nah setelah saya nabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan nabung, hasil duit itu gajian ya, habis ada aja gitu keperluan. Terus ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ini memang benar-benar keperluan yang mendadak. Akhirnya saya nabung lagi, nabung, habis lagi. Terus aja kayak gitu teman-teman. Ya sebelum saya punya gaji yang besar, dulu saya juga punya gaji yang kecil teman-teman. Jadi walaupun gaji kecil, saya selalu ngumpulin waktu itu. Cuman ya habis terus. Pokoknya intinya habis. Nah, terus sekarang atau setelah itu saya kan gaji besar tadi ya, lumayan lah ya, lumayan lah. Menurut saya ini besar, tapi kalau menurut kalian kecil ya, itu ya terserah, itu pribadi kalian. Tapi ini pribadi saya yang sebagai karyawan itu termasuk besar, alhamdulillah. Nah, setelah itu saya resign karena punya ambisi usaha. Nah, usaha saya waktu itu Cappuccino Cincong. Alhasil Cappuccino Cincong saya macet karena musim hujan atau mungkin orang lain udah pada bosan. Akhirnya mandek tuh Cappuccino Cincong, dan saya juga bingung. Saya resign. Akhirnya kan nyesel tuh karena udah ninggalin kerjaan yang lumayan enak, lagi enak-enaknya terus ditinggalin. Saya pikir saya bakal bisa sukses di usaha itu. Ternyata saya malah kebalikannya gitu ya. Karena saya itu punya punya kayak tekad gitu teman-teman. Kalau nggak dicoba ya kapan kita tahu gitu. Jadi kalau misalnya nggak dicoba ya kita bakal penasaran nih sukses atau enggaknya. Tapi kalau udah dicoba ternyata gagal ya udah, memang kayak gitu. Setelah saya pengen lamar kerja lagi itu susahnya minta ampun teman-teman. Benar-benar susah banget, minta ampun saya sampai ngelamar kerja ke A B C D F. Sampai lamaran itu saya sehari bisa ngirim 6, 4, 5 ya. Sehari tuh, tiap hari, tiap minggu, sehari udah nggak ada panggilan, udahlah, udah pasrah, tiap minggu saya ngirim-ngirim. Nah akhirnya dapat tuh waktu itu kerjaan, dan kerjaannya pun di bawah gaji yang kemarin, jadi benar-benar kecil teman-teman. Dan itu saya kaget banget, gajinya ya bisa dibilang ya UMR aja sih ya. Alhamdulillah sih, cuma saya bersyukur. Cuman kan
yang sebelumnya saya megang 2 DC terus, sekarang cuma UMR doang, belum buat bayar kosan, buat makan, buat ini, buat itu, kayak gitu. Nah akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, saya jalanin. Akhirnya waktu itu saya nabung nih, mulai nabung, tapi ada aja habis lagi, habis lagi. Nah alhasil teman-teman, saya punya, ya singkat cerita saya ada usaha yang tadi barengan Cappuccino Cinco, yang ibaratnya yang satu ini agak berhasil lah, lumayan berhasil. Yang sekarang ini udah lengser sih, cuman ini kenang-kenangannya banyak. Nah akhirnya nabung bener-bener, enggak, maksudnya gaji dari usaha yang lumayan berhasil itu saya manfaatin banget buat bikin kandang domba. Jadi itu pun hasil dari bisikan teman saya atau mentor saya yang di Brebes. Nah daripada saya nabung lagi, terus habis lagi, nabung habis, ada aja keperluan, langsung aja saya waktu itu nekat. Dan waktu itu saya nggak punya ilmu apa-apa, cuman waktu itu memang sih sebelum saya bikin, saya sempat belajar 3 bulan dulu ke peternakan, nyamperin sama mentor saya sebelumnya, di briefingin kayak gini, masalah pakan, silase, terus terkoleksi pembuangan ini, terus kandang, koloni, terus sistem apalagi ya, breeding, veterinary, semua saya belajar dulu tuh 3 bulan. Setelah udah 3 bulan saya beli domba satu waktu itu, domba. Nah terus dari satu ini saya fokusin buat belajar ke kandang-kandang. Jadi ada kandang saya samperin ngobrol sama ownernya, ada kandang saya samperin ngobrol sama ownernya. Nah selama 1 tahun itu kurang lebih ya, 1 tahun sama gabungan yang 3 bulan belajar itu, saya 1 tahun akhirnya sambil ngedirin kandang ini selama 1 tahun. Alhamdulillah teman-teman, ya inilah jadinya. Entah ini nanti kedepannya bagus, sukses atau enggaknya, pokoknya lillahi ta'ala. Pokoknya saya nerapin kalau nggak sekarang mau kapan lagi, kayak gitu. Ya jadi kalau nggak dicoba ya nggak bakalan gitu, nggak bakalan bisa. Jadi kalau misalnya kita punya duit dikit nih, terus mau misalnya mau beli kambing, jangan ntar aja deh, nanti ada aja gitu pikiran. Itu kalau saya bukan gitu sih tipe kalau orangnya. Jadi bisa nggak bisa, terus saya tetap harus gas kayak gitu. Kalau udah kayak gitu. Dan waktu awal-awal juga saya waktu itu bikin kandang ini nggak langsung jeger langsung jadi kandang, enggak. Saya ini bikin kandang 1 tahun dicicil teman-teman. Jadi misalnya di bulan pertama atau bulan 1-2 bulan lah, akumulasi 2 bulan saya punya duit, misalnya beli dulu buat kayunya, terus bulan ketiga beli dulu buat aspesnya, beli dulu buat hebelnya. Semua saya cicil sampai setahun baru bisa ini berdiri kandang kayak gitu. Jadi buat teman-teman, buat yang lagi bingung atau buat kalian yang pengen bikin kandang domba atau mau pelihara domba, itu nggak usah bingung, langsung aja eksekusi. Jadi 99% aksi, 1%-nya mikir. Itu kata orang-orang ya, pembisnis itu. Jadi langsung aja teman-teman, kalau kita banyak mikir, yang ada nanti nggak bakal jalan kayak gitu, nggak bakal terlaksana. Tapi kalau misalnya kita mikirnya cuma secuil, aksinya besar, insya Allah punya kayak gitu. Kapan kita punya kalau kita nggak beraksi? Itu aja sih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Max. Salam Jasni Farm.